Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yusiska, di channel Cabe Yuka. Cara asik belajar bareng Yusiska. Pada video sebelumnya, Sobat Cabe Yuka sudah membahas bab peluang bagian pertama, yaitu tentang ruang sampel, titik sampel, dan banyaknya ruang sampel. Pada video kali ini, Cabe Yuka akan membahas bagian kedua, yaitu tentang peluang. Oke sobat, langsung saja kita mulai pembahasannya. Peluang itu merupakan nilai kemungkinan suatu kejadian. Nah, nilai peluang ini bisa didapatkan dengan dua cara sobat. Yang pertama, melalui data hasil percobaan yang sering disebut dengan peluang empirik atau frekuensi relatif. Sedangkan peluang yang berdasarkan perhitungan disebut dengan peluang teoretik. Untuk video kali ini kita akan fokus ke peluang teoretik sahabat Cabe Yuka. Peluang teoretik itu merupakan nilai perbandingan antara banyaknya kejadian yang diharapkan dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Nah, itu dirumuskan dengan ini sobat Cabe Yuka. PA itu peluang suatu kejadian A. Kita misalkan seperti itu. Kemudian NA itu nilai atau banyaknya anggota kejadian A. Kemudian NS itu banyaknya seluruh kejadian A. Dengan peluang teoretik ini, kita dapat memperkirakan kemunculan suatu kejadian tanpa harus melakukan percobaan yang sesungguhnya. Perlu diingat Sobat Cabe Yuka, di video part pertama kita juga sudah membahas mengenai ruang sampel. Nah, ruang sampel inilah yang nanti kita pakai untuk menentukan banyaknya seluruh kejadian A atau NS-nya. Selain itu sobat, materi permutasi dan kombinasi ini akan kita gunakan juga pada materi peluang. Kisaran atau batasan nilai peluang suatu kejadian itu antara 0 sampai dengan 1. Jika peluangnya bernilai 0, artinya peluang suatu kejadian itu tidak mungkin terjadi sobat. Jikalau peluang dari suatu kejadian itu bernilai 1, berarti peluang itu pasti terjadi. Jadi kalau hasil perhitungan nilai peluang kamu bernilai minus atau lebih dari 1, sudah pasti salah sobat. Jadi harus hitung ulang dan lebih teliti lagi ya. Untuk lebih memahami konsep peluang teoretik ini, mari kita praktekkan ke contoh soal berikut sobat. Contoh yang pertama, sebuah dadu dilambungkan 1 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu genap. Nah, kalau dadu dilambungkan 1 kali, nanti kan cuma ada 6 kemungkinan. Kemungkinan kejadian muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti kita catat dulu sobat. Kemungkinan yang ada, NS-nya itu 6. Next, kejadian yang diharapkan adalah muncul mata dadu genap. Nah, mata dadu genap itu ada sisi 2, sisi 4, dan sisi 6. Jadi kita tuliskan banyaknya dadu genap itu ada 3. Sehingga peluang muncul mata dadu genap, rumusnya banyaknya mata dadu genap dibagi dengan banyaknya seluruh mata dadu. Mata dadu genapnya ada 3, banyaknya seluruh mata dadu 6. Nah, ternyata 3/6 itu bisa disederhanakan, yaitu 1/2. Contoh yang kedua, yaitu sekeping uang logam dilambungkan 1 kali. Tentukan peluang muncul sisi angka. Nah, pada keping uang logam itu ada 2 sisi angka dan sisi gambar. Berarti untuk NS-nya itu ada 2, sisi angka itu hanya ada 1 sobat. Jadi dituliskan nanti NS-nya 1. Peluang muncul sisi angka itu sama dengan banyaknya sisi angka ini dibagi dengan banyaknya seluruh sekeping uang logam. Jadi 1/2. Nah, ini tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi cukup perhitungannya dihentikan sampai sini sobat. Nah, bagaimana sobat? Mudah bukan terkait dengan penerapan dari peluang?
Next, kita ke contoh yang ketiga, yaitu dua buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 8. Ingat ya, yang dicari jumlah mata dadunya. Nah, kita sediakan tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mewakili dadu yang pertama. Sedangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ini mewakili mata dadu yang kedua. Untuk mengisi tabel yang sebelah sini sobat, itu berasal dari runtutannya. 2 itu berasal dari 1 ditambah dengan 1. 6 berasal dari 4 ditambah dengan 2. Hasilnya 6. 8 berarti 4 ditambah 4. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. 2 tambah 6. Ini 3 tambah 5 ya. Yang betul terbalik. Nah, yang berikutnya 4 tambah 4, 8. Nah, kita cek yang jumlahnya 8, banyaknya ada berapa sobat? 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, untuk peluang itu rumusnya adalah banyaknya kejadian mata dadu yang berjumlah 8 dibagi dengan banyaknya ruang sampel atau jumlah seluruh mata dadu. Nah, banyaknya mata dadu yang jumlahnya 8 ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan ruang sampelnya atau seluruh kejadian yang ada itu 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya sampai sini itu totalnya 30. Nah, dari cara penyelesaian jumlah mata dadu ini sobat, nah itu bisa kita buat tabel yang lebih sederhana atau kita namakan dengan rumus praktis. Pada dadu itu jumlah yang paling sedikit adalah 2. Terus di sini ada jumlahnya 3, ada 4, 5, 6, 7, ada 8, 9, 10, 11 dan paling banyak adalah 12. Ketika cek banyak dadu yang muncul, jumlahnya 2 itu ada 1. Kalau 3 ada 1, 2. Yang jumlahnya 4 ada 1, 2, 3, 3. Begitu seterusnya sobat. Nah, ternyata setelah kita hitung dari jumlahnya 7 itu banyaknya ada 6, itu nilainya turun sobat, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, urutannya seperti itu. Next, kita lanjut ke contoh yang keempat. 3 keping uang logam atau 3 buah uang logam dilambungkan secara bersamaan. Tentukan peluang muncul 2 sisi angka dan 1 sisi gambar. Nah, pada video bagian yang pertama kita sudah membahas ruang sampel dari 3 keping uang logam. Jadi untuk ruang sampelnya langsung kita tuliskan sobat. Itu ada angka-angka gambar sampai gambar. Nah, kita perhatikan peluang muncul 2 angka 1 gambar. Nah, ini 1G ya sobat, bukan 1S. Ini kita bisa cek yang muncul 2 angka. Nah, ini ada 2 angka 1 gambar. Ini juga 2 angka 1 gambar. Yang ini juga 2 angka 1 gambar. Nah, yang lainnya tidak ada. Berarti banyaknya ada 1, 2, 3. Sedangkan banyaknya ruang sampel ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next, kita lanjut ke contoh yang kelima. Dalam sebuah kotak berisi 8 kelereng merah, 5 kelereng putih, dan 2 kelereng biru. Kemudian sebuah kelereng diambil. Tentukan peluang terambil kelereng biru. Nah, sobat, kita bisa menjawab bahwa banyaknya kelereng biru itu ada 5. Dan jumlah total dari semua kelereng itu 15. 8 ditambah 2 ditambah 5 berarti jumlah totalnya 15. Kita bisa tuliskan banyaknya bola biru dibagi dengan banyaknya semua bola.
Nah, berarti 2/15. Nah, mudah bukan? Kita lanjut lagi ke contoh yang ke-6. Kita punya 16 kartu yang bernomor 1 sampai 16. Jika satu kartu diambil secara acak, maka peluang terambil adalah kartu bernomor bilangan prima. Jawabnya, nah kita cek. Kartu bernomor prima itu ada angka 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Dari 16 kartu ini, karena sudah ada nomornya kan Kak Sobat, dari 1 sampai 16. Nah, berarti kartu bernomor prima dibagi dengan banyaknya semua kartu, itu adalah nilai peluangnya. Nah, ini ada 6 anggotanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan banyaknya kartu seluruhnya ada 16. Ternyata angka ini bisa kita sederhanakan, berarti kita sederhanakan Sobat. 3/8. Yang atas dibagi 2, yang bawah juga dibagi 2. Ini bentuk yang paling sederhana. Oke, kita lanjutkan lagi ke contoh yang 7. Dari 40 siswa, 25 diantaranya adalah putri. Akan dipilih 3 siswa untuk pengibar bendera. Tentukan peluang terpilihnya ketiga putra untuk pengibar bendera. Di sini kita sudah mengetahui bahwa NS-nya atau banyaknya seluruh siswa ada 40. Kemudian banyaknya siswa putri itu ada 25. Berarti banyaknya siswa putra itu 40 kita kurangi dengan 25, hasilnya adalah 15. Nah, dari 15 siswa ini akan dipilih 3 siswa Sobat. Soal yang modelnya seperti ini berarti kita menggunakan kombinasi karena acak. Dari 15 siswa itu kita pilih yang mana anaknya. Nah, itu tidak ada sesuatu yang pasti. Apakah anak yang pertama, apakah anak yang kedua dan ketiga yang dipilih, atau anak yang keempat, ke-9. Nah, kan boleh sah-sah saja. Nah, jadi itu adalah aturan dari kombinasi. Banyaknya siswa putra yang ketiganya terpilih dibagi dengan banyaknya seluruh siswa yang akan diambil 3 orang. Jadi kita tuliskan kombinasi banyaknya siswa putra 15 yang dipilih 3 dibagi dengan banyaknya seluruh siswa tapi yang terpilih hanya 3. Setelah melakukan perhitungan kombinasi, nah kombinasi 15/3 itu kita dapatkan 5 kali 7 kali 13. Bentuk yang paling sederhananya. Untuk perhitungan kombinasi 43 itu 20 kali 13 kali 38. Setelah disederhanakan. Nah, ternyata di sini Sobat ada yang bisa kita sederhanakan di awal. Jadi kita sederhanakan di awal. Ini 13 dan 13. Hasilnya adalah 1. Terus di sini ada 20 dan 5 disederhanakan. Perhitungan totalnya yang atas tinggal 7. Untuk bagian dan yang bawah disederhanakan 4 kali 38. Bentuk yang sederhana. Setelah dilakukan perhitungan hasilnya adalah 7/152. Ini bentuk yang paling sederhana. Oke Sobat, itulah video pembahasan tentang peluang. So, stay tune aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.